Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sebelumnya kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta. Ini adalah salah satu kandungan dari tauhid rububiyah, yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti menciptakan, seperti memberikan rizki, seperti menghidupkan dan mematikan, memberikan manfaat dan madarat. Maka ini semua wajib untuk kita yakini satu-satunya zat yang melakukan, yang bisa melakukan itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan bahwa ketika kita berdalil dalam masalah bahwa Allah adalah pencipta kita dan pencipta seluruh apa yang ada di alam semesta, kita wajib berdalil menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, sebagai dalil utama. Baru akal itu sebagai dalil sekunder. Nah, di majelis malam ini kita pelajari kaidah kedua dalam masalah ini, yaitu tauhid. Rukun dari tauhid itu adalah an-nafy wal itsbat. Rukun dari tauhid itu adalah menafikan dan menetapkan. Maka para ulama mengambil dua rukun ini dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dua bagian. Bagian pertama an-nafyu, la ilaha. An-nafyu yaitu menafikan, mengingkari. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ini namanya mengingkari. Kemudian bagian kedua dari kalimat tauhid, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti al-itsbat, menetapkan. Ketika digabung antara dua hal ini, an-nafyu wal itsbat, maka itulah tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ketika an-nafyu saja, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ini akidahnya orang-orang ateis. Ketika itsbat saja, illallah atau Allah adalah zat yang kita ibadahi, maka itu adalah akidahnya orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mereka tidak hanya beribadah kepada Allah. Itu masalahnya. Jadi kalau an-nafyu saja itu akidahnya orang ateis. Kalau dan orang yang menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakni ateis, agnostik dan semacamnya, menafikan atau meragukan atau mengatakan tidak tahu atau mengatakan itu bukan urusan saya dan seterusnya. Ya, seluruh orang-orang tersebut mereka an-nafyu saja, berarti mengingkari saja. Sedangkan kalau al-itsbat saja, maka ini akidahnya orang kafir Quraisy dan jelas-jelas mereka dinilai kufur, dinilai musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya Islam yang sahih, yang namanya tauhid yang lurus adalah gabungan dari an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Itulah kalimat tauhid itu sendiri. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, jadi itu mengapa para ulama mengatakan bahwa rukun tauhid itu ada dua, an-nafyu dan al-itsbat. Nah, sebagian penuntut ilmu itu berpikiran bahwa an-nafyu wal itsbat, dua rukun ini hanya terkait kalau pembahasannya adalah tauhid uluhiyah. Karena tadi konteksnya didapat dalilnya dari mana? Dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ini berarti masalah tauhid uluhiyah. Kita mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi sebagian penuntut ilmu itu memahami, ya, salah paham, memahami bahwa yang namanya dua rukun ini, an-nafy wal itsbat, itu hanya dalam masalah tauhid uluhiyah saja.
Kita katakan an-nafy wal isbat, dua rukun tersebut dalam keseluruhan tauhid, termasuk tauhid rububiyah. Termasuk tauhid rububiyah. Contoh misalkan salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, menciptakan. Maka perbuatan menciptakan, yakni menciptakan yang secara mutlak, ya. Perbuatan menciptakan secara mutlak itu adalah bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan menciptakan secara mutlak itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang namanya yakni tauhid rububiyah. Dia juga memiliki dua rukun. Yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tetapkan dua rukun tersebut, an-nafy wal itsbat. Jadi menafikan dan menetapkan. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan secara mutlak, yang bisa memberikan rizki, yang bisa menghidupkan dan mematikan, yang bisa mengatur alam semesta secara mutlak. Kita katakan secara mutlak. Karena manusia juga bisa mengatur sebagian dari alam semesta. Ya. Makanya manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi untuk mengatur dan mengelola alam semesta tersebut. Tetapi itu bukan pengaturan yang mutlak. Kita bisa bikin bangunan, bisa nyangkul tanah, bisa jadikan tanah ini jadi sawah dan seterusnya. Sawah jadi perumahan dan seterusnya, ya. Itu kan berarti kita mengatur, mengelola, tapi tidak secara mutlak. Maksudnya apa tidak secara mutlak? Dia terbatasi. Ada batasan. Manusia makhluk yang lemah, tidak bisa mengatur. Ya ini tanah misalkan tiba-tiba mari kita kelola jadi emas semua, nggak bisa. Ya. Atau manusia terbatas pengaturannya, dibatasi oleh koridor syariat. Ini kita punya sapi, mari kita bunuh-bunuhin aja nih sapi. Nggak bisa, haram. Ya, berbuat zalim kepada binatang tidak boleh, walaupun itu binatang. Jadi pengaturan yang dilakukan oleh manusia itu sifatnya tidak mutlak. Dia terbatasi oleh kemampuan dia sendiri secara kauniyah. Dia nggak bisa mengubah sapi jadi ayam misalkan. Ini kan berarti dia nggak mampu. Dan juga terbatasi oleh secara yakni syar'i, terbatasi oleh koridor syariat. Dia tidak bisa melakukan hal yang haram. Ya, dia tidak bisa melakukan kezaliman karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaturan itu perbuatan manusia juga, tetapi tidak mutlak. Yang kita bahas di sini pengaturan terhadap alam semesta yang mutlak. Ya, menghidupkan dan mematikan yang mutlak, bukan sekedar yang dimaknai oleh seorang raja di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mematikan yakni membunuh, ya, itu tidak secara mutlak. Karena walaupun antum mau berusaha untuk membunuh seseorang, kalau Allah tidak izinkan itu, belum tetapkan itu ajalnya, bisa membunuhnya. Orang kafir Quraisy tidak bisa membunuh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah, betul tidak? Nah, jadi ketika kita membahas perbuatan manusia itu tidak mutlak. Yang kita bahas di sini adalah perbuatan yang sifatnya mutlak. Menciptakan secara mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rezeki secara mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manusia bisa beri rezeki tidak? Memberi rezeki yakni memberi sesuatu yang bisa digunakan oleh orang lain untuk bertahan hidup, misalkan ngasih uang, bisa ngasih uang, ya. Tapi itu kita tidak istilahkan memberikan rezeki. Memberikan rezeki itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau mau pakai istilah yang lain, memberikan rezeki yang mutlak itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sama seperti menguasai. Menguasai alam semesta itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, menguasai yang secara mutlak. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Demikian pula penguasa alam semesta ini.
Jadi menguasai itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menguasai yang mutlak kita katakan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menguasai secara tidak mutlak, secara terbatas, maka raja punya kekuasaan. Presiden juga punya. Kepala desa juga punya. Suami di rumah juga punya kekuasaan, tetapi tidak mutlak sama sekali. Betul tidak? Nah, tidak mutlak secara kauni dan tidak mutlak secara syar'i. Tidak mutlak secara kauni, yakni kekuasaannya ada batasannya karena dia adalah makhluk yang lemah. Tidak mutlak secara syar'i, yakni ada batasannya, yaitu dibatasi oleh koridor syariat. Jadi ini yang disebut sebagai Ini yang disebut sebagai an-nafi wal itsbat. Dua rukun tersebut juga ada di tauhid rububiyah. Juga ada di tauhid asma wa sifat. Nanti saja kita bahas itu kalau poin itu. Jadi dua rukun tauhid yaitu an-nafi wal itsbat, menafikan dan menetapkan, itu harus kita yakini ada di seluruh kategori tauhid. Kemudian di sini penulis menyebutkan dalil-dalil nakli, dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita dan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari tin, dari tanah liat. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktunya, ajalnya dari manusia tersebut. Wa ajalum musamman indah. Kemudian menetapkan ajal yang itu ada disebutkan di sisinya, yakni hari kiamat. Ini ajal untuk seluruh makhluk. Tsumma antum tamtarun, ya, tsumma antum tamtarun. Setelah fakta ini semua, kemudian engkau masih berdebat dalam masalah ini. Yani Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu menyindir orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wa qauluhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Kami telah menciptakan kalian dan memberi bentuk kepada kalian, membentuk kalian. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita semua dan membentuk kita semua. Wa qauluhu ta'ala, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Dialah Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insan." Kami telah menciptakan manusia min salsalin min hama'in masnun. Yani at-tinul yabis min tin aswad, dari tanah liat yang kering, dari tanah liat yang hitam, yang karena saking sudah lama sekali diam di situ, diam di suatu tempat, sampai-sampai warnanya berubah. Ya, ini disebutkan di tafsir. Itu makna dari salsal. Jadi manusia diciptakan dari tanah liat yang kering. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turab." Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian kalian itu manusia yang kemudian tersebar. Jadi diciptakan dari tanah. Di ayat sebelumnya lebih spesifik lagi, dari tanah liat yang kering, yang hitam, yang sudah berubah bentuk, berubah tekstur, berubah warna karena saking lama di suatu tempat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah liat kal fakhar, seperti tembikar. Seperti kalau orang bikin gentong atau apa begitu ya, dari tanah liat, bikin kendi atau apa, itu namanya al-fakhar. Ya. Jadi barang-barang itu digunakan di zaman dahulu. Kalau sekarang sudah beda lagi bahannya, ya kan? Sekarang masih banyak juga masih seperti itu. Tapi itu mayoritas yang digunakan di zaman dahulu. Untuk makan piring, untuk minum gelas, ya, dan seterusnya, itu dari apa istilahnya? Kerajinan tanah liat itulah ya, yang
Antum tahu yang tanah liat kemudian diputar-putar begitu untuk membentuk. Baik. Jadi disebutkan secara spesifik di ayat ini, min salsalin kal fakhar, seperti dari tanah liat seperti tembikar. Jadi ini menunjukkan dari mana penciptaan manusia. Allah menciptakan dari tanah liat. Wa qaluhu Allahu khaliqu kulli syai'. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah adalah pencipta dari segala sesuatu. Seluruh apa yang ada di alam semesta ini, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini menunjukkan, ini dalil bahwa Allah yang menciptakan kita semua dan seluruh apa yang ada di alam semesta. Wa qaluhu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah adalah zat yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Jadi kita dan amalan kita itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan pilihan. Jadi perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Cuma kita diberikan pilihan mau milih perbuatan yang mana. Kita malam ini mau milih datang kajian atau mau milih tiduran atau mau milih aktivitas yang lain misalkan. Maka ini ada pilihan yang kita pilih. Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap pilihan tersebut itu kan perbuatan-perbuatan manusia. Itu semuanya makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan keyakinannya orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatannya makhluk, amalannya makhluk, itu adalah ciptaan makhluk tersebut. Maka ini adalah kalimat kekufuran. Sama saja mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah. Bahkan banyak pencipta selain Allah. Masing-masing kita adalah pencipta, menciptakan amalan kita sendiri. Ini kalimat kekufuran. Berbahaya. Diucapkan oleh Qadariyah dan Mu'tazilah. Jadi apa dalil bantahan untuk mereka? Mudah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian berbuat. Kalau antum melihat kepada argumentasi mereka, kenapa mereka sampai berkesimpulan amalan makhluk, perbuatan kita itu harus ciptaan kita, bukan ciptaan Allah. Itu mereka menuju ke kesimpulan itu pakai argumentasi akal, sana sini. Buat apa antum terlihat pintar seperti itu, tapi ujung-ujungnya kemudian secara belak-belakan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mudah sekali untuk dicerna. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian berbuat, khalas, selesai. Betul tidak? Simpan energi antum untuk berdiskusi dalam masalah yang memang itu perkara istihadiyah, perkara khilafiyah istihadiyah, perkara fikih. Pelajari usul fikih yang benar, istihad, silakan. Arahkan kepintaran antum ke sana, atau ke ilmu dunia yang bermanfaat, atau hal-hal yang lain yang bermanfaat. Ini malah antum mengarahkan, misalkan kepintaran antum itu menggunakan dalil-dalil argumentasi akal dalam masalah-masalah yang itu yakni sudah jelas dalilnya di Al-Quran. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian berbuat. Nah, jangan dipikir bahwa mereka tidak tahu ayat ini. Mereka tahu ayat ini. Tapi mereka mentakwil. Tapi mereka berusaha untuk memelintir, mereka tidak mau memahami bahwa ini ayatnya mudah sekali antum pahami. Kenapa antum tidak memahami seperti yang disebutkan ayat ini? Oh enggak, ini ayatnya maksudnya begini, begitu. Panjang lagi. Ya, berusaha untuk memelintir karena tidak sesuai dengan selera mereka. Wa qaluhu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jelas bahwa Allah yang menciptakan jin dan manusia dan seluruh apa yang ada di alam semesta. Tadi ayat sebelumnya menjelaskan hal itu. Allahu khaliqu kulli syai'. Baik. Mungkin kita azan terlebih dahulu. Sudah waktunya azan. Setelah itu kita lanjutkan sebentar. Ya, sebelum iqamah. Lanjutkan 5 sampai 7 menit. Baru kemudian kita sholat berjamaah. Nah. Baik. Kita lanjutkan sejenak. Penulis berkata, "Amma dalilul aqli ala anna Allah khalaqana faqad ja'atil isyaratu ilaihi fi qoulihi ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Adapun dalil akal bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, itu sudah ada isyarat
terhadap hal ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka diciptakan tanpa dari suatu apapun? Am humul khaliqun, atau apakah mereka yang menciptakan? Fa innal insan lam yakhluq nafsahu li'annahu qabla wujudihi adam. Wal adam laisa bisyai'. Jadi manusia itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri karena sebelum dia ada, dia itu enggak ada. Dan yang namanya enggak ada itu laisa bisyai'. Ini bukan sesuatu. Al-adam, ketiadaan itu enggak ada sesuatu. Wa ma laisa bisyai' la yujidu syai'an. Kalau nggak ada sesuatu ya berarti nggak ada, bendanya wujudnya belum ada. Gimana bisa dia menciptakan dirinya sendiri? Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalq. Bapaknya, ibunya dan orang-orang lain itu nggak ada yang menciptakan dia. Walam yakun li'ati sadfatan biduni mujid. Dan tidak mungkin dia tiba-tiba ada tanpa ada orang yang, tanpa ada sesuatu yang menciptakannya. Tidak tiba-tiba ada langsung, tidak mungkin. Lianna kulla haditsin la budda lahu min muhdits. Karena setiap yang ada itu pasti harus ada sesuatu yang mengadakannya. Lianna wujuda hadhil makhluqat ala hadzal nizam al-badi' wat tanasuq al-muta'alif yamna'u man'an battan ay yakuna sadfatan. Dan karena adanya makhluk ini dengan keteraturan yang sangat teliti, yang indah, keteraturan yang ada di alam semesta, itu tidak mungkin kemudian tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi suatu kullu haditsin la budda lahu min muhdits, sesuatu yang muncul sekarang pasti ada yang menciptakannya. Idzil mawjud sadfatan laisa ala nidhamin fi asli wujudihi fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwuri. Karena sesuatu yang muncul tiba-tiba itu dia tidak memiliki keteraturan dalam kemunculan pertamanya. Kok tiba-tiba ada? Berarti kan nggak ada nizam, nggak ada keteraturan. Awalnya nggak ada, tiba-tiba ada. Ya, fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwuri. Kalau di awal wujudnya aja nggak ada keteraturan tersebut, bagaimana setelah dia terus ada? Kan tidak bisa dipikirkan dengan akal. Mengapa awalnya dia nggak punya keteraturan, tiba-tiba dia punya keteraturan? Gampangnya adalah seperti yang kita sebutkan di argumentasi akal di pertemuan sebelumnya. Ya, kan tidak mungkin kalau tiba-tiba kita melihat istana yang megah, yang ada pilarnya bagus, tatanan ruangnya dan seterusnya, tamannya dan seterusnya, kemudian kita katakan ini terjadi muncul tiba-tiba. Entah kenapa, karena ditiup angin, entah kenapa kemudian batanya campur semen sendiri. Enggak mungkin, betul tidak? Jadi seperti itu tidak mungkin. Fata'ayyana bihadza ayyakuna al-khaliq wallahu wahdahu fala khaliqa wala amira illallah. Maka kalau kita paham ini, kita akan menjadi paham bahwa satu-satunya yang menciptakan di dunia ini, di alam semesta ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang menciptakan dan memerintahkan kecuali Allah. Qala Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Allah Subhanahu wa taala, ya, bukankah hanya milik Allah Subhanahu wa taala al khalqu wal amr, yaitu perbuatan menciptakan dan perbuatan memerintah. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyatallahi Subhanahu wa taala illa ala wajhil mukabar. Tidak diketahui dari seseorang, dari makhluk ini, dari manusia ini, yang mengingkari rububiyah Allah kecuali karena dia sombong. Sebenarnya secara hatinya, secara fitrah, dia tahu bahwa yang menciptakan dia adalah Allah. Yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Tapi dia mengingkari hal tersebut karena kesombongan, bukan karena dia tidak punya fitrah terhadap hal tersebut. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana itu yang terjadi pada Fir'aun. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' surat At-Tur, maka ketika Jubair bin Mut'im itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, fabalagha qaulahu ta'ala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun.
Apakah mereka diciptakan tanpa dari sesuatu? Ya, tiba-tiba ada. Am humul khaliqun, apakah mereka pencipta mereka sendiri? Enggak mungkin. Menciptakan diri sendiri. Am khalaqus samawati wal ard, atau apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Kalau menciptakan diri sendiri saja enggak mungkin, apalagi menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, akan tapi mereka tidak meyakini hal ini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka itu memiliki perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau mereka itu memiliki kekuasaan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala? Yani Allah di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana lemahnya manusia. Ya, bagaimana lemahnya manusia. Tidak mungkin menciptakan diri sendiri, tidak mungkin muncul tiba-tiba, apalagi menciptakan alam semesta, apalagi memiliki ya sebagian dari ilmu Allah, sebagian dari kekuasaan Allah atau memiliki kekuasaan di alam semesta ini. Al-musaitirun di sini tidak mungkin semua. Ya. Jadi kemudian Jubair bin Mut'im berkata, wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Pada saat itu Jubair bin Mut'im itu musyrik. Kemudian berkata, kada qalbi ayyutir wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Ya. Jadi seolah-olah hatiku itu sudah mau apa namanya? Yakni mau hancur, mau terbang, mau gemetar dan seterusnya. Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Ini adalah awal iman itu menjadi kokoh di hatiku. Karena mendengar ayat ini. Ayat ini menantang akal kita yang sahih. Maksudnya menantang akal kita supaya berpikiran dengan akal yang sahih. Ini akal yang sahih. Yani Al-Quran juga mengajarkan kita cara berpikir yang sahih. Contohnya rangkaian ayat ini. Kemungkinan-kemungkinannya disebutkan. Ini dalam ilmu usul disebutkan ini metodenya adalah as-sabr wa taqsim. As-sabr wa taqsim itu maksudnya adalah ketika seluruh kemungkinan dijabarkan, apa saja kemungkinannya, kemudian diteliti satu-satu. Yang ini mungkin tidak, yang ini mungkin tidak, yang ini mungkin tidak, yang ini mungkin tidak. Untuk mendapatkan satu kemungkinan yang hak. As-sabr wa taqsim. Ini metode digunakan oleh para ulama di fikih, di usul, di akidah. Ini contohnya. Dalam masalah apakah makhluk itu tercipta, siapa yang menciptakan makhluk? Dalam masalah yang fundamental sekali dalam masalah akidah. Allah sendiri yang menerapkan metode tersebut, as-sabr wa taqsim. Ya, ajib ya. Jadi contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita metode berpikir yang sahih. As-sabr wa taqsim. Am khuliqu min ghairi syai'? Kemungkinan pertama, apakah mereka diciptakan dari tanpa ada sesuatu, tiba-tiba ada? Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kemungkinan kedua. Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Kemungkinan ketiga. Bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbik, apakah mereka memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ilmu Allah, sebagian kekuasaan Allah. Kemungkinan kelima, am humul musaitirun, apakah mereka menguasai makhluk? Sehingga kalau menguasai makhluk berarti bisa menciptakan sesuatu di situ, menguasai laut seperti dewa laut misalkan, kemudian bisa menciptakan sesuatu di laut. 5 kemungkinan nggak bisa semua. Tersisa satu kemungkinan keenam. Allah adalah pencipta kita semua. Betul tidak? Silakan dipikirkan ada kemungkinan lain tidak selain ini. Ini anak debat dengan orang-orang yang filsafat, ateis dan seterusnya. Anak katakan, sini ada 5 kemungkinan plus 6 kemungkinan yang benar, yang hak, tauhid, Allah menciptakan kita. Coba cari kemungkinan ke-7. Enggak bisa. Kemungkinan ke-7 pasti masuk kepada salah satu dari 6 kemungkinan ini. Khalas, sabr wa taqsim, seluruh kemungkinan dicari, habis itu ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, ini yang hak. Silakan antum tantang aja. Anda sudah banyak menantang dengan ini, contohnya. Silakan dipikirkan. Ada kemungkinan lain? Tidak pernah bisa menemukan kemungkinan lain. Khalas. Ya. Baik. Dan alhamdulillah sebagian mendapatkan hidayah setelah
debat terus Pak. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.